Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma fashalli wa sallim wa majjid wa akrim wa syarrif wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du, para pemirsa Kafah Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini, pada hari yang juga mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari Kamis. Kita bisa kembali mengkaji daripada permasalahan yang juga penting untuk diketahui oleh kaum muslimin, yakni berkenaan dengan dosa-dosa besar. Yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas dosa besar meninggalkan puasa Ramadan, ya, atau meninggalkan puasa di hari bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan komparasikan pembahasan dalam kitab Al-Kabairnya Al-Imam Az-Zahabi dengan pembahasan yang ada di dalam kitab Az-Zawajir 'an Iqtirafil Kabair karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i radhiyallahu anhuma. Alhamdulillah, apabila kita buka kitab Al-Imam Al-Haytami atau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kita akan menjumpai dosa besar meninggalkan puasa bulan Ramadan. Ini adalah menempati urutan dosa besar ke 100, ya, 141, ya. Al-Kabiratul Arba'una wal Hadiyah wal Arba'un ba'da mi'ah. Jadi dosa besar ke 140 dan ke 141 tentang tarku shaumi yaumin min ayyami Ramadan, yaitu meninggalkan puasa sehari di bulan Ramadan. Penting untuk diketahui untuk bagian sehari, ya, di bulan Ramadan. Maksudnya apa? Maksudnya meninggalkan puasa sehari saja, ya, di bulan Ramadan ini itu sudah menyebabkan dosa besar. Jadi bukan berbicara, ini belum berbicara tentang berpuasa kalau meninggalkan 30 hari atau 29 hari atau meninggalkan sama sekali, ya, puasa di bulan Ramadan, yang tentunya akan berlipat-lipat dosa besarnya. Artinya dosa besar yang sangat-sangat besar. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kan ini Ramadan sudah lewat, ya. Lalu relevansinya apa ketika ini dibahas sekarang? Karena ini urutannya di dalam kitab Al-Kabair. Yang kedua, karena tindakan yang harus dilakukan oleh orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan itu adalah taubat. Dan taubat ini harus diqadha, dan diqadha ini qadanya harus disegerakan. Kapan mengqadanya? Sekarang, ya, sesegera mungkin. Nah, dalam rangka itulah kemudian penting kita bahas kapanpun sebetulnya, termasuk hari ini, membahas bagaimana dosa besar meninggalkan puasa. Kalau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami juga menyertakan beberapa dosa besar lainnya terkait dengan puasa ini. Untuk yang pertama, hadis yang dicantumkan oleh Al-Imam Az-Zahabi juga kita jumpai dicantumkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yang dia mengatakan wa dzakarahul Bukhari ta'liqan ghairu majzumin bihi faqala. Nah, lalu kemudian Al-Imam Al-Bukhari disebutkan di sini menyebutkan sebuah hadis mu'allaq,
Jadi hadis mu'allaq itu hadis yang disebutkan oleh para pembuku hadis tanpa menyebutkan silsilah periwayatan. Ya. Secara umum hadis mu'allaq itu adalah hadis dhaif, namun khusus ya, di antaranya dari keterangan Ibnu Hajar al-Asqalani, Amirul Mukminin fil hadis, beliau menyatakan bahwa hadis mu'allaqnya Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Al-Bukhari itu adalah sahih. Ya. Nah, di sini Al-Bukhari menyebutkan hadis mu'allaq tersebut, yakni an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, jadi langsung dari Abi Hurairah. Beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man aftara yawman min Ramadana min ghairi udrin wala maradin lam yaqdihi shaumu dahri wa in shaumahu." Barang siapa yang tidak berpuasa sehari saja, ya, di bulan Ramadan min ghairi udrin, tanpa udur. Ya. Udurnya apa? Udurnya bisa sakit, bisa safar, bisa tidak kuat, ya, tidak kuat berpuasa. Kalau ibu-ibu bisa karena kehamilan yang itu membahayakan kesehatan baik dirinya atau janinnya atau keduanya, atau bagi ibu yang menyusui yang juga begitu, yaitu dikhawatirkan akan mengganggu kesehatan ibu atau bayinya. Ya. Tanpa itu semua, artinya tanpa udzur syar'i, ya, wala maradin, dan di sini disebut secara spesifik, dan juga tidak karena sakit, ya, lam yaqdihi shaumud dahri, maka tidak bisa digantikan dengan puasa, berkenaan dengan bagaimana mengqadha puasa Ramadan yang ditinggalkan tanpa udzur syar'i. Yang itu jelas adalah dosa besar, pertama, tapi untuk mengqadhanya bagaimana? Secara zahir tadi, zahir hadis tadi, ya, tampak tidak bisa diqadha dengan puasa 1 tahun, berarti harus lebih. Nah, begitu. Secara zahir demikian, tapi kita akan tengok bagaimana para ulama memahaminya. Wa akhadha bi zahiri hadzal khabar Aliun wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Dan di antara sahabat yang mengambil secara zahir hadis tersebut pemaknaannya, yakni sahabat Ali bin Abi Thalib dan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Nah, artinya mengambil secara zahir itu bagaimana? Ya tidak bisa diqadha dengan puasa 1 tahun. Harus lebih. Jadi tidak puasa 1 hari di bulan Ramadan tanpa udzur syar'i, maka menggantinya harus 1 tahun lebih berpuasa tanpa jeda. Ya, begitu. Sungguh sangat berat tentunya, ya. Karena di antara kafarat itu ada kafarat udma, ya, kafarat yang besar, ya, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, itu pun ada yang tidak kuat. Nah, ini puasa 1 tahun. Nah, atau bahkan lebih, karena 1 tahun belum bisa mengqadhanya, belum bisa menggantikannya. Nah, itu pemahaman yang mengambil secara zahir hadis tersebut. Lalu kemudian wa balagha an-Nakhai, dan Al-Imam An-Nakhai memahami hadis ini secara ekstrim, ya. Secara ekstrim, karena memang keterhati-hatian para ulama dulu. Beliau mengatakan fi kulli yaumin aftara min Ramadan salasatu alafi yaumin. Untuk 1 hari yang ditinggalkan di bulan Ramadan, artinya 1 hari tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka harus mengqadhanya dengan 3.000 hari. Jadi mengqadha 1 hari
tidak puasa di bulan Ramadan tanpa udzur syar'i, yakni dengan berpuasa ya 3.000 hari. Nah, 3.000 hari berapa tahun nih? Nah, 1 tahun 360-an barangkali ya. Ini dikalikan saja. Masya Allah. Itu padahal itu hanya meninggalkan 1 hari saja. Bagaimana kalau meninggalkan 2 hari, 3 hari, bahkan 1 bulan penuh tidak berpuasa, bahkan setiap Ramadan tidak pernah berpuasa, maka sangat berat sekali tentunya untuk bisa memenuhi apa yang sebagaimana yang beliau pahami di sini. Kemudian ada yang lebih ringan, yaitu Al-Imam Ibnul Musayyib. Beliau mengatakan yajibu fi kulli yawmin 30 yawman. Untuk sehari yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa udzur syar'i, maka mengqadanya adalah dengan 30 hari. Artinya dengan puasa di hari lain di luar Ramadan sebanyak 30 hari untuk seharinya. Ya, kalau 2 hari ya berarti mengqadanya dengan 60 hari. Kalau 3 hari meninggalkan tanpa udzur syar'i, berarti mengqadanya dengan 90 hari. Begitu seterusnya. Itu menurut beliau. Wa qala Rabi'ah Syekh Malik. Dan berikutnya adalah Al-Imam Rabi'ah, yang beliau adalah guru daripada Imam Malik bin Anas, sahibu madhabil Maliki, yang merupakan yang menggawangi madhab Maliki. Ya. Beliau adalah gurunya, yaitu Rabi'ah Ar-Ra'i. Beliau mengatakan, yajibu fi kulli yawmin 12 yawman. Wajib hukumnya untuk mengganti setiap hari yang ditinggalkan di bulan Ramadan itu dengan 12 hari. Ya. Jadi itu dari Imam Rabi'ah Ar-Ra'i. Nah, berikutnya adalah beliau menyebutkan jumhur wa aksarul ulama, dan kebanyakan ulama mengatakan annahu yujzi anil yaumi yaumun. Bahwasanya sah hukumnya, artinya untuk mengganti atau untuk mengqadha setiap hari itu dengan berpuasa 1 hari pula di hari yang lain. Nah, itu pendapat daripada jumhur, ya. Yang perlu digarisbawahi, apa yang menjadi dalil daripada jumhur ini, li zahiri qouli ta'ala, berdasarkan pemaknaan secara zahir dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 184 yang mengatakan fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka digantinya di hari-hari yang lain. Tapi masih bisa dijawab oleh mereka yang menyebutkan pendapat-pendapat tadi, ya, bahwa seharinya diganti dengan 1 tahun lebih atau 3.000 hari atau 30 hari atau 12 hari tadi itu, dengan mengatakan fa'iddatu min ayyamin ukhar. Ini konteksnya jika dengan udzur syar'i, ya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin, dan begitu kan ayatnya, barang siapa yang di antara kalian itu sakit atau dalam kondisi safar, fa'iddatu min ayyamin ukhar, maka digantinya di hari yang lain sejumlah hari yang ditinggalkan dengan udzur syar'i tersebut. Nah, jadi bagaimana kemudian mengqadanya? Yang minimal jumlah hari yang ditinggalkan dengan sebenar-benar taubat, ya, dan akan lebih bagus lagi jika ditambah dengan puasa-puasa yang dia niatkan sebagai pemberat timbangan amal saleh. Dan dengan demikian semoga dosa besar tersebut bisa terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena fenomena tidak berpuasa di bulan Ramadan ini tentunya kita ketahui bersama itu sangat bertebaran sekarang ini terjadi di mana-mana, ya. Kita akan jumpai banyak warung-warung yang buka, ya, di siang hari bulan Ramadan, dan mereka masuk situ saja. Atau alasan yang lain, ya, berhalangan
Nah, mereka laki-laki kan begitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka kita harus benar-benar ya mengusahakan puasa di bulan Ramadan ya untuk berikut-berikutnya dengan sebaik-baiknya. Dan yang penting pula adalah termasuk dosa besar itu adalah al-iftar. Al-iftar itu di sini konteksnya adalah membatalkan puasa. Jadi kalau tadi tidak berpuasa sejak awal, menyengaja, di sini disebutkan oleh beliau wal iftaru fihi, dan membatalkan puasa ya bijima'in au ghairihi, dengan jima ya, dengan berhubungan badan ya dengan istrinya atau dengan selain itu, bisa makan, bisa minum atau apa saja yang membatalkan puasa bi ghairi udrin, tanpa ada udzur syar'i. Jadi makannya, minumnya itu tidak karena udzur syar'i. Ya. Setelah sebelumnya sudah puasa tapi di siang harinya membatalkan puasa tanpa udzur syar'i, maka itu juga terkategori sebagai dosa besar yang ikut juga pada ancaman dalam hadis tadi itu, yaitu barang siapa aftara, yang tidak berpuasa ya fi yaumin min ayyami Ramadan, ya di hari di antara hari-hari bulan Ramadan ya bi ghairi udrin wala maradin, tanpa udur dan juga tidak karena sakit, lam yaqdihi shaumud dahri wa in shamahu, tidak bisa digantikan dengan puasa 1 tahun meskipun dia melakukannya. Itu menunjukkan taglid, betapa besarnya ya konsekuensi yang harus dihadapi oleh orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan ya, meskipun itu hanya 1 hari saja. Baik, mungkin untuk kali ini itu dulu ya. Nanti insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana mengqadanya, karena ini adalah dosa besar dan kalau ditinggalkan harus diqadha, dan bagaimana mengqadanya insya Allah akan kami sampaikan pada sesi berikutnya. Baik, saya kembalikan kepada Ustaz Rujian. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa Kafah Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, tadi kita sudah menyimak beberapa paparan mengenai dosa besar ya. Ternyata mengerikan sekali, kodoknya begitu banyak. Jadi kalau tadi sempat dijeda ketika beliau menyampaikan, ada yang berpendapat sehari itu 3.000 hari di kodok, itu berarti perharinya saja saya iseng tadi menghitung 8,3 tahun ya untuk 1 hari. Kalau 10 hari bayangkan bisa seumur hidup, itu bisa dilalui dengan berpuasa untuk mengqadha. Nah, sebelum kita lanjutkan materi kita pada pagi hari ini, terlebih dulu kita simak tayangan berikut ini.